tadi mencoba, sebetulnya begini Bu ya, kedaulatan itu apakah terdapat pada diri sendiri, atau memang kedaulatan Tuhan itu yang dimasukkan kepada diri? Nah, seseorang yang sudah ma'rifat, artinya ma'rifat dalam segala hal, kepintarannya sudah ma'rifat, kesaktiannya sudah ma'rifat, kelungguannya juga sema'rifat. Nah, ketika masuk dalam sesuatu keikhlasan yang sempurna, mereka akan mengucapkan kun fayakun, apa yang terjadi terjadilah. Ya. Nah, inilah kedaulatan ini, apakah memang kedaulatan dari diri sendiri atau memang kedaulatan dari Tuhan? Yang awalnya bahwa aulia tersebut kemungkinan dari niatnya dulu Bu ya, dari niat yang kuat sehingga membentuk sesuatu kekuatan, mungkin diri Allah. Nah, inilah barangkali kekuatan. Jadi intinya pertanyaannya itu, kekuatan itu memang apa, kedaulatan itu apa dari diri sendiri, apa memang kedaulatan itu dari Tuhan itu Bu ya? Makasih Bu ya. Begini, semua yang ada di ruang ini semua sudah meripat semua. Meripat enggak? Iya, ya meripat. Apa meripat tuh? Iya, ini ma'rifah ya, al-arif billah. Begini, orang yang arif billah tuh artinya sudah kenal Allah, sudah melihat Allah, sudah paham Allah, sudah mengerti Allah semuanya. Nah, ketika orang sudah mencapai tingkat pengetahuan seperti itu, sejak itu dirinya sudah nggak ada. Karena ternyata yang berdaulat itu hanya Allah. Wujud kita ini adalah semata-mata bagaikan bayang-bayang. Kita ada karena adanya Dia. Dan semua yang bergerak adalah yang menggerakkan Dia. Jadi orang yang sudah tingkat ma'rifatullah, ketika dia berbuat, dia tidak merasa berbuat, yang dirasakan Allah yang berbuat, maka terjadilah. Dan ketika dia mengatakan, bukan dia mengatakan, tapi Allah yang mengatakan. Ketika engkau sudah mencintaiku, maka mulutmu adalah mulutku dan tanganmu adalah tanganku. Ya, ketika engkau bekerja, akulah yang menjadi tanganmu. Dan ketika engkau berbicara, akulah yang menjadi mulutmu. Apa yang dikatakan? Setiap kehendak yang muncul dalam dirinya itu adalah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Sehingga ketika dia berbuat apapun itu yang disadarinya Allah yang berbuat, maka dapat dipastikan apapun kebaikan yang dia lakukan tidak mungkin mengharapkan imbalan dari siapapun. Anda membangun rumah, setelah jadi, kepada siapa Anda berterima kasih? Betul nggak? Karena kepada diri. Selesai. Nah, jadi ini bukan fatalisme ya. Ini untuk kondisi seseorang tertentu yang sudah mencapai tingkat fana. Jadi lalu apa yang dilakukan? Ya sudah, tidak ada harapan apapun. Niat juga nggak tahu niat apa yang diniatin. Ya kan? Doanya gimana? Ya berdoa pada siapa? Wahai diriku, berikanlah aku rumah yang gimana lagi, saya wahai diri. Ya, karena itu sudah nggak ada, bahwa diri sudah tidak ada. Dari mana cirinya orang tidak ada? Coba kita hina orang itu sehina-hinanya, dia marah nggak? Ketika dia dalam keadaan susah sampai tidak bisa makan apapun, berkeluh kesah nggak? Ketika dia jatuh sakit, mengerang kesakitan enggak? Enggak. Dia ada enggak? Enggak ada. Itulah fana. Jadi sudah tidak ada penderitaan, sudah tidak ingin apa-apa. Semuanya dia hanya bergerak sesuai dengan kehendak Allah saja. Nah, ini ukurannya mungkin banyak orang tidak mengerti ya.
kondisi semacam itu. Tapi kalau Anda mau niat belajar mah enggak, ada jalannya kan gitu. Ya, untuk mencapai tingkatan itu ada. Sekarang begini, Nabi Muhammad dilempari sampai berdarah-darah. Malaikat menawarkan, apa aku musnahkan penduduk Taif ini? Kata Nabi jawabnya, kalau kau bunuh mereka, lalu tugasku apa? Malah yang keluar adalah ucapannya, Allahumma hdi qaumi innahum, ya Allah berilah hidayah mereka, karena mereka enggak tahu siapa aku ini. Nah, kalau orang dilempari mukanya tidak marah, tidak sakit hati, berarti orang itu ada enggak sebetulnya? Nah itulah makanya jadi kita ukurannya bukan semacam itu. Jadi begini aja lah, kita ini itu kan teori ya. Sekarang saya ingin menjelaskan dengan bahasa realita di lapangan, di mana keterlibatan dirimu dalam hidupmu. Coba jelaskan di mana keterlibatanmu dalam dirimu. Realita di lapangan kamu terima beres semua. Tinggal duduk manis, rambut panjang sendiri, darah mengalir sendiri, jantung berdegup sendiri, paru-paru kembang kempis sendiri, ampasnya keluar sendiri, keringat sendiri, tidur ya tidur sendiri, bangun-bangun sendiri. Di mana keterlibatanmu? Dari mulai kau lahir juga kamu tidak dilibatkan kok. Sampai kematianmu juga tidak dilibatkan. Semuanya kepastian Allah semua. Sadar nggak begitu? Atau bisa milih? Pak Dede lahirnya di mana? Di mana? Di Purwakarta, Cikampek. Pilihan siapa? Ibunya siapa? Pilihan siapa? Hari apa? Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun apa? Jenis kelaminnya? Terlibat. Kalau memang Anda ingin diberi peran penting dalam hidup, sudah ini satu uji coba aja dah. Oke, semuanya tetap Allah yang ngatur. Tugasmu panjangkan rambutmu, rambut kepala, nggak usah ketek dah, kepala aja. Ketika kita diberi tugas memanjangkan rambutmu, rambut kepala, seumur hidup engkau tidak akan bisa bekerja apa-apa. Untuk memanjangkan rambutmu, tiap hari ngedudut-dudut rambut, itu pun tidak akan sempurna kok. Pertanyaan saya, Anda ingin bersusah payah apa enak duduk manis? Tinggal duduk manis setiap malam menyanyikan lagu cinta. Apakah ya Rabbana zalamna anfusana, ataupun lagu-lagu mars kesukaan Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Lalu setiap Allah memerintahkan, semuanya fasilitasnya sudah dilengkapi kok. Lalu minta apa lagi? Jadi sebenarnya Anda ingin apa sih? Nah ini yang jadi persoalan. Ini yang membuat kacau balau pikiran kita ini, karena di dalam dirimu ada nafsu namanya. Tetapi nafsu juga harus kita nikmati. Tanpa itu kita tidak merasa, tidak akan mendapatkan kesenangan di dunia ini. Tanpa nafsu engkau tidak akan bisa menikmati cantiknya wajah perempuan.
Tanpa nafsu kamu tidak akan merasakan nikmatnya sate. Itu aja. Jadi nafsu biarkan hidup, tapi yang penting bagaimana kira-kira nafsu itu bisa dikendalikan. Itu saja persoalan. Non? Iya. Jadi kedaulatan mutlak semuanya ada di tangan Allah semuanya. Ya. Ya, begini. Kita merasa seolah-olah kita punya kekuasaan, punya kedaulatan, punya kehendak, punya prangsane anggapannya. Nyatanya sampai keinginan pun yang muncul dalam dirimu itu diciptakan oleh Allah. Anda berkeinginan seperti itu. Ada enggak orang yang oleh Allah tidak diciptakan keinginan pengen pinter? Ada enggak? Ada enggak orang yang Allah tidak membuat semangat bekerja mencari materi? Ada enggak? Tidur aja. Siapa yang nyuruh? Memang tidak dicipta oleh Allah. Enggak ada keinginannya. Teman-temannya ke sekolah, dianya main dingdong. Iya kan? Nah itu semacam itu harus kita sadari. Jadi begini aja lah. Supir kereta listrik, sementara dia yakin diinjek gas kecepatan melaju, injek rem berhenti, kan begitu. Nah ketika listriknya mati, diinjek gasnya jalan enggak? Berarti Anda baru sadar tidak bisa menentukan karena listriknya putus. Silakan Anda melakukan interview kepada orang yang stroke. Saya bertanya Pak orang stroke, dulu Anda mengancam memukulin saya, sekarang saya datang, silakan sok pukuli saya sekenyang kamu. Nggak bisa. Kenapa? Ya nggak bisa. Dulu ngancam, iya. Kenapa? Dulu mah bisa. Sekarangnya bisa nggak? Enggak. Jadi aslinya kamu bisa atau tidak? Aslinya kamu tidak bisa. Non, Anda sekarang ngerasa bisa pipis enggak? Bisa buang air besar enggak? Tanya di rumah sakit orang yang disobek perutnya lewat plastik. Kenapa Anda tidak bisa buang air besar? Karena tidak bisa. Jadi yang aslinya karena bisa apa karena tidak bisa? Tidak bisa. Jadi ini kata la haula wala quwata ini murni betul aslinya memang begitu. Nah ketika diberi kebisaan kamunya beranggap seperti bisa sendiri. Itu aja persoalannya. Paham? Ketika dikasih kemampuan Anda merasakan mampu sendiri. Ketika dicabut lagi baru tersadar kita tidak punya kemampuan apa-apa. Dan biasanya kesadaran semacam itu tuh spiritual tuh datangnya adalah pada saat kita terjepit dalam kehidupan. Ya. Yuk kita ke Astana Gunung Jati. Di sana orang-orang yang ibadahnya luar biasa. Setiap hari sholatnya 17 waktu. Sehari-hari baca Quran saja. Sujud lagi, baca Quran, sujud lagi sambil puasa, sambil nangis. Hebat enggak? Karena utangnya 4 miliar belum bayar. Kalau memang dengan cara semacam itu baru Anda mendekatkan diri kepada Allah, saya doakan. Mudah-mudahan Anda punya utang 4 miliar. Apa perlu didoakan? Ya nggak usah dong. Ya kan? Ya kita saja harus menyadari sejak awal pelajaran orang lain kita manfaatkan. Tidak perlu Anda harus mengalaminya sendiri. Enakan begitu? Gimana Mang Em? Mau nanya?
Ada lagi ya? Sulaiman nanya lagi. Oh enggak. Non? Ya. Iya. Udah jam 1 sekarang. Jadi begitulah kira-kira bahwa ternyata pada akhirnya kita begini. Percaya enggak? Asal Anda menyadari saja bahwa dunia ini adalah salah satu terminal yang sedang Anda jalani, dan nanti kita akan berjalan lagi dan masuk ke terminal yang lain. Suatu ketika saya tidak akan melihat Anda lagi di dunia ini, nggak tahu kemana tuh perginya. Pak Dede juga suatu ketika menghilang dari dunia ini. Trayona juga sama kan? Gantian dong, kalau nggak sesak dunia nantinya. Dan ini kontrak kita dengan Tuhan tuh tidak lama kok, sebentar dan semakin berakhir, dan kita akan kembali. Suka tidak suka kita akan kembali. Nah, nanti yang jadi pertanyaan, nggak usah sampai tingkat fana lah, ya kan? Asal datang kerinduan, pengen pulang saja. Pernah muncul nggak? Oke, sekarang saya tanya saudara-saudara kita yang lagi TKW di Arab Saudi. Sudah 4 tahun belum pulang karena diperpanjang kontraknya 2 tahun lagi. Tanya mereka, ada kerinduan pulang nggak? Apa yang mereka ingat? Keluarga, orang tua, anak-anak, suami. Ada nggak yang ditanya, nggak saya mau pulang lagi, dah nggak usah? Ada nggak? Kenapa nggak mau pulang? Karena uang yang dikirimkan tiap bulan ternyata dihabiskan oleh suaminya, dan suaminya sudah punya istri lagi. Udah, jangan-jangan kamu yang tidak mau pulang itu punya masalah sebetulnya. Nah, insya Allah nanti Senin depan kita bedah masalah itu apa sebetulnya. Setuju? Iya. Yuk, assalamualaikum. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah. لك الشفاعة